pemerintah tengah menggodok protokol penerapan new normal atau kelaziman baru. Perubahan tatanan kehidupan di masa pandemi ini memang tak bisa dihindari. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Salus populi supreme legislator. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Cicero berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan arif terpelajar, melihat mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini, dengan bangganya saya ingin menyatakan diri bahwa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, di mana Indonesia belum siap new normal. Saya termasuk pada paparan argumentasi saya, di mana dilansir dari Indonesia.id, kata new normal pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Jokowi pada hari Kamis, tanggal 7 Mei tahun 2020 di Istana Merdeka. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa hidup berdamai dan berdampingan dengan virus ini. Frasa berdamai yang digunakan oleh Presiden Jokowi memiliki makna bahwa adanya tatanan kehidupan baru, yang artinya bahwa masyarakat Indonesia harus bisa hidup menyesuaikan diri dengan virus corona ini. Buruknya dari new normal di waktu yang terhormat, akan ada sebagian besar populasi manusia di dunia akan meninggal, yang artinya bahwa akan adanya peningkatan kematian setiap harinya. Di sini saya memiliki 3 alasan mengapa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, ketidakpatuhan masyarakat Indonesia terhadap anjuran pemerintah. Yang kedua, tidak memadainya alat kesehatan. Dan yang ketiga, kurangnya tenaga medis Indonesia. Dan yang terhormat, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 di CNN Indonesia menyatakan bahwa kasus corona di Indonesia mencapai titik tertinggi, yakni 973, yaitu mencapai 20,162 juta jiwa. Di mana fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tidak patuh terhadap anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah, padahal virus corona ini merupakan perang dunia baru bagi seluruh dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Dewan juri yang terhormat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyampaikan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Frasa wajib ikut serta jelas-jelas menekankan bahwa kita semua harus bisa bersatu melawan virus corona ini, karena ini merupakan mengguncang pertahanan negara. Dan yang terhormat, kasus corona di Indonesia meningkat setiap harinya. Kasus update pada tanggal 16 Juni mencapai 39,294 dengan kasus kematian sebesar 2,198 juta jiwa. Ini membuktikan bahwa Indonesia belum siap menerapkan skenario new normal dalam juri yang terhormat. Jika sebelum Indonesia menerapkan new normal, kasus positif dan kasus kematiannya meningkat, bagaimana setelah diterapkannya new normal dalam juri yang terhormat? Ditakutkan ini akan menjadi permasalahan baru bagi bangsa Indonesia sendiri. Dan apalagi di Indonesia sendiri memiliki kekurangan alat kesehatan. Apabila memiliki kekurangan kesehatan, maka pasien corona ditakutkan pasien positif corona tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang semestinya. Padahal pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh pemeliharaan kesehatan. Dewan juri yang terhormat, fakta yang dilansir oleh Kompas.com menjelaskan bahwa terdapat 38 dokter dan 17 perawat yang meninggal karena terpapar virus corona ini karena kekurangan alat kesehatan. Jika para medis tidak diprotek dengan sebaik-baiknya, maka ditakutkan pelayanan kesehatan akan berkurang dan pasien positif corona akan bertambah. Karena di mana dilansir oleh berita 1, WHO menyatakan bahwa di Indonesia merupakan negara yang memiliki kekurangan tenaga medis paling serius dalam dunia terhormat. Dan yang terhormat, Fraser Ernest, di mana dikutip dari Markus Lukman menjelaskan bahwa tentang kebebasan menggerak pemerintah tanpa harus dituntut sepenuhnya. Namun, jika pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, menerapkan new normal tanpa menimbang dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi warga negara karena dinilai gagal dalam juri yang terhormat. Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat menjelaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dalam juri yang terhormat. Jika pemerintah gagal mengambil tindakan, maka jelas bahwa pemerintah gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dalam juri yang terhormat.
terhormat, melihat argumentasi dengan berbagai fakta yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum siap menerapkan skenario new normal karena kasus positif di Indonesia semakin meningkat dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Sebelum saya menutup argumentasi saya memiliki satu solusi di mana pemerintah Indonesia harus meningkatkan sektor kesehatan dan menggerakkan seluruh ilmuwan untuk menciptakan vaksin dan untuk membantu pengurangan penyebaran virus ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia belum siap menerapkan new normal. New normal atau kenormalan baru adalah istilah yang merujuk pada pola hidup baru di situasi pandemi virus corona jenis baru. Pola hidup baru maksudnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan supaya terhindar dari COVID-19. Tujuan ditetapkan new normal adalah untuk mendukung sektor usaha. Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan ketidaksetujuan kami dengan ditetapkannya PSBB yang berlanjut karena sangat menyusahkan ekonomi masyarakat. Seperti kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, jika new normal tidak dijalankan, dikhawatirkan kondisi masyarakat Indonesia semakin sengsara, dan bukan sengsara akibat COVID-19, melainkan sengsara karena keadaan ekonomi Indonesia yang semakin lemah. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan pasal 8D ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, negara dalam hal ini Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi dan hukum tertinggi menjamin hak masyarakat untuk bekerja serta mendapat imbalan demi kelangsungan hidupnya. Jika tidak ditetapkannya new normal, keadaan masyarakat Indonesia akan semakin sulit, apalagi masyarakat tidak dapat bekerja. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, pasal 28G ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi, dan bekerja merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh negara. Dewan Juri yang terhormat, jika new normal tidak kunjung dilaksanakan, dikhawatirkan akan berdampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, mulai dari kelaparan, ketidaksanggupan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan ketidaksanggupan orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar segera menjalankan new normal. Karena jika tidak, akan berdampak sesuai dengan yang saya paparkan tadi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita bisa lihat bukti nyatanya yang saya ambil dari sumber CNN Indonesia yang diupload pada tanggal 21 April 2020 yang terjadi di Serang, Banten. Seorang ibu rumah tangga di Serang, Banten menghembuskan nafas terakhirnya Senin 20 April sore sekitar jam 15.09 waktu Indonesia Barat. Setelah menahan lapar dengan hanya minum air galon isi ulang selama 2 hari. Ibu bernama Yuli Nurmaela, 43 tahun, itu menahan lapar 2 hari karena tidak ada pemasukan akibat wabah virus corona. Inilah yang menjadi dasar ketidaksetujuan kami terhadap mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Karena jika tidak dijalankan, dikhawatirkan korban-korban seperti ibu tersebut akan semakin banyak dan bertambah akibat tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari argumen-argumen yang telah saya paparkan tadi Dewan Juri yang terhormat dan bukti nyata yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa mau tidak mau, ingin tidak ingin, suka tidak suka, Indonesia harus menjalankan new normal. Dengan solusi yang saya tawarkan, yaitu yang pertama, masyarakat tetap menjalankan new normal dengan protokol kesehatan yang benar dan tepat.
Dan yang kedua, kegiatan seperti sekolah dan perkuliahan tetap dijalankan melalui daring, yaitu memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal. Yang dimaksud dengan new normal itu sendiri adalah pola hidup baru yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Yang dimana pola hidup baru berarti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap di rumah saja bahkan selalu jaga jarak agar memutuskan mata rantai COVID-19. Berkaitan dengan mata rantai COVID-19 dilansir dari indonesia.com.id, Presiden Republik Indonesia pertama kali memperkenalkan COVID-19 di Istana Merdeka. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus benar-benar bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. Kata berdamai mempunyai arti tersendiri, yakni masyarakat Indonesia harus benar-benar bisa untuk menyesuaikan diri dari COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, aspirasi banyak datang dari kalangan tanah air, yang dimana terdapat sisi pro dan sisi kontra terkait dengan Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal. Yang dimana Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama sudah menekankan bahwa pembicara pertama sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, bahwasannya terdapat 3 hal yang paling penting, yakni masyarakat Indonesia belum patuh terhadap anjuran pemerintah, yang kedua adalah alat kesehatan yang tidak memadai dan tidak merata, dan yang ketiga adalah tenaga medis yang kurang. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua di sisi kontra telah menekankan bahwa tujuan diselenggarakannya untuk new normal itu sendiri adalah untuk mengembalikan faktor ekonomi yang selama ini ada di Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, yang dikhawatirkan adalah di posisi pro, yang dimana apabila new normal itu berlaku, maka dengan demikian angka kematian akan semakin merajalela di Indonesia. Bahkan positif dari virus ini akan semakin bertambah. Dewan Juri yang terhormat, di sisi kontra, apabila new normal itu tidak diselenggarakan, maka dengan demikian akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kemudian solusi yang kami tawarkan adalah 3. Yang pertama adalah pemerintah lewat berbagai para ilmuwan harus menemukan berbagai vaksin. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan harus tetap dijalankan, dan yang ketiga adalah terkait dengan bidang pendidikan harus digunakan berdasarkan daring. Dewan Juri yang terhormat, untuk meneladani lebih jauh terkait dengan virus corona atau terkait dengan new normal itu sendiri, maka dengan demikian yang harus diutamakan adalah yang paling penting Dewan Juri yang terhormat, yakni adalah untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, ingatlah yang paling pertama adalah cintailah diri Anda, cintailah keluarga Anda, dan cintailah negeri Anda. Demikian argumentasi yang berhasil kami paparkan yang terkait dengan Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi.